Sebagaimana tadi sudah saya katakan dalam kata pengantar, menjadi seorang utusan itu martabat yang tidak bisa dihindari oleh para pengikut Yesus, termasuk juga dengan kita. Hari ini bagaimana menjadi seorang utusan itu diberikan dasarnya, dan kita diajak untuk mengenang kembali dasar perutusan kita. Pertama yang harus disadari, baik Yesaya dalam bacaan pertama, maupun Simon Petrus, maupun Yohanes dan Zebedeus, mereka itu dipanggil dan diutus oleh Yesus, oleh Tuhan, ketika mereka itu sedang bekerja. Artinya, mereka berada dalam usia yang aktif. Mereka dalam usia yang sedang aktif-aktifnya bekerja. Maka menjalani perutusan itu adalah perutusan untuk semua orang. Kita diajak untuk tidak menyempitkan usia perutusan itu, karena tanpa kita sadari seringkali kita menyempitkan itu. Nanti aja pastor kalau sudah pensiun, sekarang baru banyak kerjaan, banyak gawean. Nanti kalau sudah pensiun saya mau terlibat ini, terlibat itu. Menjadi seorang utusan bukan hanya untuk orang yang pensiunan. Justru tadi diperlihatkan baik Yesaya, Simon, Yakobus dan Yohanes, mereka justru ketika sedang aktif bekerja. Mereka sedang dalam usia-usia emasnya, sedang giat-giatnya untuk berkarya. Tetapi mereka diberi kerangka untuk menjadi perutusan, untuk menjalani perutusan, bahkan mereka kemudian rela meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Yesus, untuk kemudian serius menjalani perutusannya itu. Yang kedua, dasar dari perutusan. Kalau dilihat dari dasar dari perutusan itu, mereka mengalami yang namanya kehadiran Tuhan. Baik Yesaya maupun Simon Petrus, mereka mengalami dihadiri oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika mereka merasakan kepenuhan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, mereka sekaligus juga merasa diri tidak layak. Yesaya langsung berseru, "Celakalah aku, sebab aku ini orang yang najis bibir, tetapi mataku telah melihat yang Maha Kuasa." Petrus yang mungkin semula itu berpikiran, "Tahu apa engkau ini? Engkau ini anak tukang kayu. Saya nelayan, seumur hidup nelayan, semalam-malam menangkap ikan, gak dapat-dapat. Kamu anak tukang kayu nyuruh nangkap ikan." Mungkin Petrus sudah negatif thinking terlebih dahulu terhadap Yesus. Tetapi ketika kemudian menangkap begitu banyak ikan, Petrus disadarkan, siapakah dia ini yang mengutus, yang memerintah dia untuk menjalani, untuk menaburkan jala. Melebihi hanya sebatas anak tukang kayu, tetapi dialah Tuhan semesta alam. Maka dia kemudian sujud tunduk. Sujud tunduknya ini pun juga tidak hanya berakhir berhenti di situ. Keterpesonaan kepada Tuhan, keterpesonaan karena dihadiri oleh Tuhan, tidak hanya kemudian berhenti pada sikap terpesona terus selesai. Tidak, tetapi itu kemudian mendorong mereka, baik Yesaya maupun Yohanes maupun Simon, untuk kemudian menanggapi perutusan. Sekarang siapa yang akan aku utus? Yesaya langsung menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Simon Petrus meninggalkan segala-galanya mengikuti Yesus. Kemudian ada gerakan. Gerakan ini pun juga
bukan hanya sekedar mengikuti dia, tetapi kita tahu bagaimana Simon Petrus itu juga belajar mempersiapkan diri dari seorang nelayan yang tidak tahu apa-apa, yang taunya itu menjala, yang taunya itu membaca bintang di langit, sekarang diajak untuk menjadi penjala manusia. Petrus mau belajar dan dia dengan sepenuh hati mempersiapkan itu. Menjalani seorang utusan, menjalani pelayanan, itu bukan seadanya. Bukan seadanya, tetapi perlu dipersiapkan. Perlu dipersiapkan. Dari tingkat yang paling sederhana, kalau kita menjalani perutusan, misalnya aku hari ini ditugaskan menjadi lektor, menjadi asisten imam, menjadi misdinar, apakah aku mempersiapkan terlebih dahulu? Paduan suara, apakah aku mempersiapkan terlebih dahulu? Gampang, tinggal baca. Siapa yang tidak bisa membaca, bisa tinggal baca. Gampang, tinggal gini-gini saja. Gampang, tinggal nyanyi. Tidak. Dan kita semua merasakan dia mempersiapkan atau tidak. Umat tahu, oh ini kornya mempersiapkan atau tidak, oh ini lektornya mempersiapkan atau tidak. Akan terasa. Menjalani seorang utusan itu tidak hanya seadanya, tetapi betul-betul Simon Petrus mempersiapkan diri betul untuk itu. Mereka diawali dihadiri oleh Tuhan, dan ini membuat mereka terpesona, dan keterpesonaan itu kemudian diungkapkan dalam kesanggupan, keputusan untuk menjalani perutusan. Pastor, saya merasa belum pernah dihadiri oleh Tuhan, saya belum pernah terpesona oleh Tuhan. Ora apa-apa. Dikisahkan di sini, ada dua murid yang lain, Yakobus dan Yohanes. Mereka itu hanya sekedar mengikuti Petrus. Dapat ikan banyak ini, tolong bantu. Mereka datang, ikut ngisi ikan. Tetapi mereka kemudian juga turut meninggalkan segala-galanya mengikuti Yesus. Mereka mau belajar untuk itu. Ya, tadi hanya disebutkan sederhana sekali. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Hanya dikatakan demikian, begitu sederhana. Dihadiri oleh Tuhan. Pengalaman dihadiri oleh Tuhan. Siapa di sini yang pernah mengalami dihadiri oleh Tuhan? Kalau yang dibayangkan dihadiri oleh Tuhan itu kemudian dia datang, wih kamu, ya nggak pernah ada. Atau dalam mimpi Yesus datang, engkau anakku, ya nggak pernah ada. Dihadiri Tuhan bukan seperti itu. Pengalaman rahmat itu bisa menjadi pengalaman dihadiri oleh Tuhan. Aku disembuhkan dari sakitku. Aku dilindungi dalam perjalanan hidupku. Atau kalau aku melihat perjalanan hidupku itu, kok ya dihitung-hitung kalau pakai kalkulator ya seringkali juga nggak akan ketemu. Istriku gajinya sekian, aku gajinya sekian, ditambahkan, dikurangi kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tapi kok ya cukup juga ya.
Ya, rumah akhirnya bisa dapat, walaupun nunggu sampai ya KPR sampai 15 tahun begitu. Tapi akhirnya nyampe juga dan syukur kepada Tuhan. Kok ya angger wae ada. Kalau kita melihat perjalanan hidup kita secara penuh, kita akan mengalami itu. Bahwa hidupku ternyata disertai olehnya, dihadiri olehnya. Tidak hanya melulu oleh kekuatan diriku saja, perjalanan hidupku ini aku lalui, ternyata Dia hadir. Yang seringkali tidak aku sangka, seringkali tidak aku sadari. Tetapi kembali, rasa syukur atas kehadirannya dalam perjalanan hidupku tidak berhenti kemudian hanya rasa syukur itu saja selesai. Tidak. Hari ini kita diajak, biarkanlah rasa syukur itu kemudian menjadi pendorong, menjadi daya untuk kemudian berani menjawab seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Perutusannya terus bagaimana? Perutusannya oleh Yesus disimpulkan sangat sederhana. Engkau akan menjadi penjala manusia. Maknanya bagaimana menjadi penjala manusia itu? Gambaran bangsa Israel yang namanya danau, laut, pokoknya kedalaman air yang dalam itu adalah lambang dunia gelap. Dunia kegelapan, yang jahat itu ada di sana. Ya, maka kalau Yesus dalam perikop yang lain digambarkan, dikisahkan dia berjalan di atas air, itu bukan hanya sekedar dia orang hebat, tidak. Tetapi kehebatannya terutama adalah dia mengatasi dunia yang gelap itu, mengatasi kejahatan itu. Ikan yang di dalam itu begitu liar. Dia bergerak bebas seliar-liarnya. Ya, seliar-liarnya ikan di dalam itu. Ya. Begitu dijala, begitu terjala, maka ikan itu kemudian ada yang memiliki. Siapa yang memiliki? Yaitu si penjala itu tadi. Maka menjala manusia itu adalah pertama-tama mengajak orang untuk menyadari bahwa hidupmu itu ada yang memiliki, hidupmu itu ada yang mencintai, hidupmu itu jangan engkau biarkan menjadi liar. Dan kemudian setelah dimiliki, diangkat dari ke dunia gelap itu. Diangkat pada kehidupan yang penuh dengan cahaya, penuh dengan terang. Dalam dunia sekarang, apa yang membuat kegelapan dalam kehidupan itu? Ada begitu banyak hal yang bisa membuat hidup kita itu menjadi gelap. Kemiskinan, kebodohan, kekerasan, ketidakadilan. Itu hal-hal yang membuat dunia ini menjadi semakin gelap. Ya, permainan kekuasaan dan lain sebagainya, macam-macam, ada begitu banyak bisa kita sebutkan. Nah, bagaimana kita menjalani perutusan itu untuk mengangkat mereka-mereka dari kegelapan itu? Memang juga semakin disadari, kalau ini hanya menjadi gerak dari gereja sendiri, maka tidak akan mampu. Maka gereja juga senantiasa membuka
jalinan kerjasama dengan mereka-mereka yang berkehendak baik. Bekerja sama dengan mereka-mereka yang berkehendak baik untuk mengangkat orang-orang dari dunia yang gelap ini, dari kebodohan, dari kemiskinan, dari ketidakadilan, dan lain sebagainya. Maka mari kita diajak untuk terlibat di sana, tidak hanya sebatas kemudian menjadi seorang penonton. Yang kalau bagus kita ikut bangga, kita ikut bertepuk tangan, kita ikut bersyukur. Tapi kalau jelek, kita ikut mencaci maki, kita ikut merundung, kita ikut membuli, dan lain sebagainya. Itu hanya gerakan penonton saja. Maka mari kita bertanya, kalau hidupku itu sebagai seorang utusan Allah, dan hidupku itu dimiliki oleh Allah, perutusan apa yang sudah aku lakukan hingga hari ini? Apakah aku terlibat dalam karya-karya perutusan yang dilakukan oleh gereja atau dilakukan oleh mereka-mereka yang berkehendak baik? Ekaristi adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mau menjumpai kita. Ekaristi itu bukan hanya tata peribadatan mingguan, tidak hanya sebatas itu, tetapi Dia yang Maha Kuasa mau hadir menyapa. Dan biarkanlah kehadirannya yang kita sambut itu juga menggerakkan kita untuk berani mengambil bagian dalam karya perutusannya. Semoga Ekaristi yang kita rayakan ini menggerakkan kita itu, dan semakin banyak orang merelakan diri untuk menjadi utusan-utusannya, sehingga semakin banyak kebaikan-kebaikan boleh dialami di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.